Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Halo RRI hadir lagi menemani Anda untuk hari ini di hari Jumat 16 Mei 2025. Silakan sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi di sekitar Anda lewat Halo RRI yang hadir setiap Senin dan Jumat mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami sampaikan juga informasi terkait dengan sebentar lagi ya, kita ini akan melaksanakan atau kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi biasanya kalau misalkan Hari Raya Idul Adha itu identik sama yang namanya penyembelihan hewan kurban ya. Nah, nanti kami akan sampaikan informasi juga pendengar terkait apa saja yang perlu kita perhatikan untuk persiapan penyembelihan hewan kurban, mulai dari mempersiapkannya, membelinya, pokoknya segala macamnya lah ya. Nah, silakan bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090, atau juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Saat ini pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di Palembang pagi ini. Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha, pasti kita seperti apa yang saya sampaikan tadi akan merayakan ya Hari Raya Idul Adha ini dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, kita semua itu diminta untuk lebih cermat ya dalam memilih hewan kurban. Jadi ada beberapa hal yang penting banget, ini wajib banget harus diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Jafrizal, mengingatkan ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Yang pertama, pastikan hewan dibeli secara halal, bukan hasil curian, rampokan, bahkan juga dari uang haram ya, jangan. Yang kedua, nanti saya akan sebutkan juga. Jadi kalau yang pertama ini dulu, jadi kita memastikan nih hewan yang kita beli ini dengan halal, dibeli secara halal, bukan hasil curian atau rampokan atau dari uang haram, jangan ya. Jadi kita harus memeriksa keaslian dokumen pembelian ya, mulai dari eartag-nya, identitas di telinga, di kuping hewan ya, dan juga pastikan hewan itu berasal dari penjualan yang teregistrasi pemerintah, maksudnya yang terdaftar gitu ya. Jadi identitas hewan itu bisa dicek melalui aplikasi yang identik PKH yang dapat di-download dari Play Store, pendengar. Yang kedua, hewan kurban itu harus termasuk jenis bahimatul an'am, yaitu ternak seperti sapi, kambing atau domba yang telah berganti gigi tetap ya, atau pollnya udah berganti. Nah, proses pergantian gigi ini menunjukkan bahwa hewan telah cukup umur. Contohnya nih, pada sapi Bali, gigi pol ini biasanya muncul antara usia 1,5 hingga 2 tahun lebih. Nah, kita sebagai calon pembeli itu disarankan untuk tidak ragu meminta bantuan peternak untuk memeriksa kondisi gigi hewan. Selanjutnya yang ketiga, kondisi kesehatan hewan itu juga menjadi syarat utama ya. Jadi hewan tuh harus sehat dan bebas dari penyakit, baik yang terlihat maupun yang menular. Jadi untuk menjamin hal-hal tersebut, kita sebagai calon pembeli itu wajib meminta surat keterangan sehat dari dokter hewan. Karena tanpa dokumen ini, kurban itu beresiko tidak sah secara agama maupun dari segi kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, pendengar, jadi hewan kurban itu nggak boleh memiliki cacat fisik berat yang membatalkan keabsahan kurban. Nah, cacat tersebut meliputi buta sebelah, pincang, sakit parah, patah tanduk, testis hanya 1 atau sangat kurus. Dengan memenuhi keempat syarat ini, kita sebagai umat muslim itu diharapkan bisa melaksanakan ibadah kurban secara benar, sah, dan penuh keberkahan. Jadi jangan lupa ya, kita itu harus lebih cermat dalam memilih hewan kurban. Jadi untuk beberapa hal tadi penting banget, wajib banget diperhatikan sebelum kita memilih hewan kurban.
karena ini mengacu juga pada hadis riwayat Tirmizi ya, yang menyebutkan bahwa hewan kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kuku sebagai saksi atas amal ibadah pemiliknya. Bahkan setiap helai bulu hewan kurban itu bernilai pahala, sehingga penting banget memastikan bahwa kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Nah, silakan bergabung bersama kami pendengar di 0711 3699977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090 untuk di Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Jumat 16 Mei 2025. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus menemani Anda di Halo RRI. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Hei Nit, kenapa buang sampah ke sungai? Kotak sampahnya nggak ada, Nak. Ya ampun Nit, ya disimpan dulu sampahnya. Kamu tahu nggak, kalau buang sampah ke sungai itu bisa memicu banjir. Bayangkan kalau orang-orang ngelakuin hal yang sama, kan bisa numpuk sampahnya. Kamu bawel sih. Wah, kamu yang bawel. Dampak dari pembuangan sampah ke sungai itu bisa mengurangi ketersediaan air bersih. Dilansir dari National Geographic bahwa keseluruhan air bersih di dunia hanya 1% yang bisa diakses. Salah satunya adalah sungai. Makanya kalau buang sampah itu pada tempatnya. Oh gitu ya. Kalau yang dibuang mantan gimana? Ayo, lestarikan lingkungan dengan tidak melakukan dan mencegah pembuangan sampah ke sungai yang bisa menyebabkan banjir, tetapi juga bisa mengurangi ketersediaan air bersih. Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi. Ya harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jerah dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana? Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda. Saya kesel banget, masa pasar seluas gini nggak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pieces, pesanan orang pula. Kan lumayan, Bu. Loh, Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah nggak boleh diperjualbelikan lagi loh, Bu. Udahlah, Bu. Yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi. Itu dia, Bu. Sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh, Bu. Dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek, ya pakai ikan lain saja. Kan sayang, Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah. Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.
cahaya. Dalam diam sepenuhnya aku merayakan memilikimu, bersemarak dekat dan penuh. Semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya lah kau curiga dari mana asal suara. Dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Sudut kerling matamu pancarkan terang cahaya. Dalam diam sepenuhnya aku merayakan memilikimu, bersemarak dekat dan penuh. Semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya lah kau curiga dari mana asal suara. Dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Aku masih gerimis yang kecil, kan jelas ku jadi petir-petir yang hebat. Dan bila waktunya tiba mungkin aku lebih berani. Bukan dalam diam saja sepenuhnya aku Merayakan memilikimu, bersemarak dekat dan penuh. Semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya engkau curiga dari mana asal suara. Dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Merayakan memilikimu, bersemarak dekat dan penuh. Semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya lah kau curiga dari mana asal suara.
Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi terkait dengan bagaimana kita sebagai calon pembeli hewan kurban ini harus memperhatikan ya, apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli hewan kurban, karena kita tahu sebentar lagi ini akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Kalau misalkan merayakan Hari Idul Adha itu kan biasanya identik dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, baik dari kesehatannya dan segala macamnya lah pokoknya ya. Ini kita harus benar-benar perhatikan pendengar supaya kurbannya kita itu jadinya sah begitu. Saat ini untuk membahasnya saya sudah tersambung pendengar bersama Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, ada Dr. Hewan Jafrizal di via Zoom kita ya, di ujung layar nih ya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata dan semua pemirsa, pendengar RRI Pro 1. Kabar sehat alhamdulillah ya dokter ya. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sepertinya lagi di jalan nih dokter. Mohon maaf mengganggu Iya, waktunya. lagi di jalan. Saya baru periksa, udah habis dari periksa hewan sapi. Rencana calon sapi presiden. Jadi pemerintah ke situ dan ya sebelum Pak Kepala Dinas turun dulu, saya harus periksa lah. Oke, baik. Berapa sapi nih dokter? Kabarnya kemarin kalau tidak salah cukup banyak juga ya dokter ya? Oh ya banyak. Kalau untuk sapi presiden kan sekarang beda dengan tahun kemarin. Jadi tahun ini itu semua kabupaten itu diberi jatah kurban sapi presiden. Iya. Jadi di provinsi sendiri itu ada dua jadinya. Kalau di Kota Palembang ini sapi kurban presiden untuk provinsi dan sapi untuk Kota Palembang gitu. Ya, oke. Berarti makin mendekati Hari Raya Idul Adha berarti dokter sendiri juga makin hektik begitu ya dokter ya? Ya, jadi ada yang menjadi urgensinya yang perlu kita ketahui sebenarnya hal-hal yang biasa sebenarnya Mbak Tata. Jadi kegiatan ini kan rutin ya, kegiatan rutinitas sebenarnya. Tapi kan setiap tahun kita mengadakan seperti itu saja. Ya, nah ini harus ada karena ada standar ya kan. Ada standar yang harus kita penuhi dari pelaksanaan Idul Kurban ini, penyembelihan hewan kurban. Iya, baik standar hewannya ataupun tempat penyembelihannya ya kan, standar penyembelihnya juga ya. Ini harus memenuhi standar, mengikuti standar karena pemerintah sudah menetapkan standar itu, pedoman dan standarisasi ya. Iya. Jadi dokter apa yang harus diperhatikan ini dalam kita sebagai katakanlah calon konsumen pembeli hewan kurban begitu ya dokter ya, yang memang ini wajib untuk kita perhatikan dalam memilih hewan kurban, karena secara tidak langsung saja kita nih kadang-kadang yang awam gitu kan ya, yang penting terlihat gemuk besar gitu ya dokter ya, gemoy gitu ya, ini kayaknya masuk nih kategori gitu ya kan. Ternyata setelah kita pelajari, setelah kita banyak informasi lagi, wah ternyata tidak melulu gemuk itu masuk syarat gitu ya dokternya.
Silakan dokter. keutamaan itu. Kalau yang gemuk itu yang diutamakan yang gemuk ya. Jadi ada syarat yang wajib yang dipenuhi, harus dipenuhi itu. Ya, jadi saya bicara terkait ini itu kan tiga sebenarnya yang harus kita penuhi dalam penyelenggaraan hewan kurban ini. Yang pertama hewannya, ya kan. Yang kedua tempat penyembelihannya, ya, karena tempat penyembelihan ini kita lakukan di masjid. Kemudian yang ketiga ini syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat halal, ya, penyembelih halal. Nah, jadi nanti kita bicara kalau di sini kita bicara terkait hewan saja ya Mbak Tata ya. Iya dokter. Ya, kalau ada pertanyaan terkait dengan masalah yang lain nanti kita bisa kita bicarakan. Jadi terkait dengan hewan itu sendiri dari dua aspek yang harus kita penuhi ya. Satu aspek hewannya, yang kedua ini kan dari untuk mendapatkan aspek hewannya itu adalah penyedia ya, penyedianya. Nah, jadi kalau kita membeli hewan, ya hewan kurban ini belilah pada tempat-tempat orang-orang yang sudah kredibel, orang-orang yang sudah dipercaya ya untuk sebagai penjual hewan kurban. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak terpercaya, misalkan musiman dan kita baru sekali itu beli, bisa saja hewannya itu adalah hewan bukan hewan yang halal, kan bisa saja ya. Kita tidak juga menuduh demikian. Akan tetapi, nah untuk hewan-hewan yang yang menjadi syarat ini menurut ya, karena ada program pemerintah itu penandaan identifikasi hewan. Jadi penandaan ini untuk menghindari adanya pencurian tadi, untuk menghindari tempat-tempat penjual tadi yang bermain ya. Bermain artinya kan ini ada hal-hal yang kurang ya, tidak diperkenankan seperti menampung ya, bukan dia yang mencuri tapi dia menampung hewan curian gitu loh. Nah, itulah makanya harus ada identifikasi. Di identifikasi itu sendiri itu seperti KTP itu ya, dia ada data lahirnya kapan, asalnya dari mana ya, kemudian di mana, siapa pemiliknya. Nah, itu ada di situ. Jadi kita bisa melihat juga status vaksinasinya, apakah sudah divaksin apa belum terkait dengan penyakit hewan menular. Nah, ini kan program pemerintah, ini wajib kita dukung, dan saya katakan ini adalah salah satu ya, selain administrasi jual beli yang harus kita tanyakan, yang kedua itu identifikasi. Nah, kalau identifikasi itu untuk identifikasi ini terkait dengan kepemilikan dari hewan tersebut. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kesehatan juga di situ. Apakah sudah divaksinasi? Ya, apa belum? Nah, jangan-jangan kalau PMK misalkan, ini kan dalam waktu 24 jam saja itu sudah bisa muncul kasusnya kalau dia terinfeksi gitu. Nah, ini kan dalam waktu yang singkat sekali. Jadi jangan sampai pada saat penyembelihan hewannya dalam kondisi sakit. Nah, jangan sampai juga hewan yang kita beli itu adalah hewan yang statusnya tidak halal ya. Statusnya tidak halal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan masalah hewan ya. Kalau hewan ini tentu saja hewan ternak ya yang bisa kita korbankan ya. Bahimatul an'am ya kalau dalam istilah Arabnya ya. Jadi ternak itu sapi, kerbau ya, kambing, domba ya. Jadi terkait dengan ini ya, ada syarat yang utama yang mesti kita penuhi, yaitu hewan tersebut harus musinah kalau dalam istilah Arabnya ya. Musinah itu adalah gigi ya. Giginya sudah berganti. Itulah yang menandakan. Jadi umur yang dikatakan umur 2 tahun itu menjadi apa namanya ya, ini pendekatan saja itu dikatakan umur 2 tahun. Tapi sapi Bali kalau dalam standar nasional SNI-nya itu bisa di umur 18 bulan sampai 24 tahun, 24 bulan dia sudah berganti gigi. Nah, artinya apa? Dia bisa lebih cepat dewasa dan juga bisa lebih lama ya. Jadi jangan sampai kita berpatokan umurnya harus 2 tahun. 2 tahun juga belum tentu dia bisa berganti gigi ya. Nah, inilah yang jadi persoalan, sehingga
mengapa kita ya menyarankan untuk membeli hewan kurban itu kepada tempat-tempat yang sudah disertifikasi atau sudah diregister oleh pemerintah. Kenapa? Mereka itu sudah diberikan apa namanya pelatihan ya, pelatihan untuk dapat menjual hewan kurban yang memenuhi syarat syar'i ya. Walaupun tidak menjual tidak memiliki hewan yang tidak memenuhi syarat, dia akan sampaikan ya bahwa ini tidak memenuhi syarat ya kan. Nah, itu yang penting. Nah, terus yang ketiga ini kesehatan. Ini tidak ada hal yang menyebabkan batal ya. Yang bisa menyebabkan batalnya hewan kurban itu adalah kesehatan. Kesehatan itu sini maksudnya adalah apakah dia berpotensi untuk menyebarkan penyakit ya. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menular kepada manusia ya. Bukan saja ke hewan itu sendiri. Memang ada penyakit hewan strategis yang harus dilakukan pengendaliannya oleh pemerintah, ini pembebasannya oleh pemerintah ya. Banyak sekali. Jadi ada hal penyakit-penyakit itu juga yang menjadi penyakit yang bisa menular kepada manusia. Inilah yang kita takutkan ya. Sehingga jangan sampai orang yang mengkonsumsi hewan kurban nanti kena TBC ya, kena tokso ya, kena cacing pita, kena skabies. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang kayak gitu sehingga apa? Sehingga kesehatan ini sangat penting dan itu harus dikeluarkan oleh dokter hewan. Nah, pengeluaran surat kesehatan itu harus berdasarkan individu ya. Nah, selama ini kita kan melakukan pemeriksaan ya udah 100 ekor di kandang ini sehat. Ya, bisa saja kalau ada peternak yang kurang jujur ya. Nah, itu kan kita tidak juga menutup kemungkinan nanti sapi yang diganti ya. Masuk 120 ya surat itu juga yang dipakai. Karena apa? Tidak ada identitas. Sehingga identitas ini sangat penting untuk menentukan kesehatan dari individu. Nah, keluarkan sertifikat kesehatan ini, tanyakan surat kesehatan kepada penjual hewan kurban. Yang ketiga ini hewan itu tidak cacat ya. Yang keempat ini hewan itu tidak cacat. Cacat ini kan bisa dilihat ya secara kasat mata ya, orang awam juga bisa melihat cacat baik itu dari kaki ya, kemudian kuping atau telinga yang tidak lengkap, kemudian mata, misalkan matanya buta atau ekornya terpotong atau testisnya juga tidak simetris misalkan. Nah, ini menjadi cacat ya. Jadi cacat-cacat itu bisa diketahui oleh orang awam. Nah, sehingga untuk hewan kurban ini yang perlu kita lakukan sertifikasinya adalah sertifikasi penyedianya supaya tetap menyediakan hewan kurban dan memberikan juga pendidikan atau edukasi kepada ikut mengedukasi masyarakat untuk membeli hewan kurban yang syar'i. Kemudian hewannya itu sendiri itu harus memenuhi 4 yang kriteria yang saya sebutkan tadi. Gitu Mbak Tata. Baik, dokter, kalau secara kasat mata begitu ya dokter ya, yang bisa kita lakukan sebagai calon pembeli hewan kurban ini untuk memastikan hewan kurban kita ini dalam keadaan sehat ya, itu bagaimana dokter? Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita bicara sehat dengan sakit, itu yang menjadi tolak ukur kita itu kan satu makan ya. Mau makan atau minum gitulah. Pasti yang sakit itu pasti sudah tidak berselera makan ya, hilang pahit lah lidahnya. Pasti sama dengan hewan. Itu kan akan juga seperti itu. Jadi coba beli hewan yang pada saat dia berdiri ya. Satu berdiri, yang kedua saat dia aktif makan. Nah, pada saat dikasih beri makan, kita bisa melihat apakah dia aktif untuk mengkonsumsi makanan yang disediakan atau dia malas-malasan dan makanan itu tidak dicium pun tidak ya. Jadi kalau sakit dia itu seperti itu. Kemudian aktif ya. Makanya saya katakan dia harus tetap berdiri dan kita harus melihat dari jauh, jangan didekati. Kalau didekati pasti hewan itu akan ketakutan, sehingga kita harus mengamati dari jauh dulu. Nah, kalau dia aktif, menggerakkan ekor, menggerakkan kuping, nah ini tandanya hewan itu tanda sehat. Nah, baru kita dekati. Kalau didekati itu kita bisa melihat ya mata ya.
dari sinar mata. Nah, mata kalau yang sakit ya atau yang belekan itu banyak, itu kan bisa sakit, jadi dia sakit mata atau penyakit cacing ya. Cacing ya. Kemudian kita lihat dari dekat itu lubang-lubang kumloh ya kan, jangan sampai hewan itu mengeluarkan kotoran yang tidak normal seperti ingus ya, kemudian air liur, kemudian juga terkait dengan feses ya, kalau fesesnya encer itu dia kemungkinan itu diare. Nah, jadi di pantat juga di bagian belakang juga kita bisa melihat ya kotor atau tidak. Di bagian depan juga kita bisa, dan bulu jangan lupa. Kita lihat bulunya ya. Kalau bulu hewan-hewan rambut ya, kalau sapi itu ya rambut. Kalau bulu itu ayam itu bulu ya. Jadi rambut. Nah, kalau rambutnya ini tidak mengkilap dan kusam kemudian naik ya. Kalau kita sakit itu kan biasanya bulu-bulu itu kan pada naik gitu kan. Nah, ini nandakan dia yang sakit, dan juga itu akan terlihat kepada hewan. Itu Mbak Tata. Baik, dokter, lalu ini kan juga ada beberapa pedagang musiman begitu ya dokter ya? Tidak Ya, tahu ya. entah ini lebih marak tahun ini apa tahun kemarin begitu yang berdagang dokter. Ya. Nah, apakah yang jualan musiman ini juga mendapatkan katakanlah sertifikat begitu dokter ya? Atau juga mungkin dokter juga turun langsung juga ikut memeriksakan ke pedagang-pedagang hewan kurban musiman ini dokter? Iya, jadi kalau pedagang musiman kalau di Kota Palembang ya, waktu saya ini kan alumni dari pemerintah Kota Palembang ya, sekarang berhijrah ke provinsi ya. Jadi di Kota Palembang itu perdanya sudah ada, perda terkait dengan penyelenggaraan hewan kurban ya, walaupun di dalam perda peternakan itu kesehatan hewan, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan nomor 2 tahun 2019. Ya, kemudian perwalinya, peraturan wali kota itu ada terkait dengan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban ya. Di sana juga tercantum terkait dengan masalah penjual, syarat hewan kurban, kemudian syarat untuk menyembelih hewan kurban, kemudian juru sembelih halalnya, bagaimana masalah penjualan ini itu diatur di dalam peraturan wali kota itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, kalau penjual-penjual musiman ini kita harus sebenarnya ini kan harus izin ya. Izin secara tempat, lokasi tempat dia menjual itu harus melaporkan kepada lurah setempat, pemerintah setempat ya. Kemudian secara teknis itu akan dibina dan diawasi oleh dinas peternakan ya, peternakan kota. Jadi kalau orang itu membuka lapak itu tanpa mendapatkan persetujuan itu, nah ini berarti kan belum ada pembinaan, ya, belum ada pembinaan. Nah, pembinaan ini kan satu yang perlu diketahui, bukan saja terkait dengan masalah hewan kalau di sana. Jadi kesejahteraan hewan itu bagaimana dengan air minumnya, bagaimana dengan pakan, bagaimana dengan panas, apakah tertutup apa tidak, bagaimana dengan ini masalah umum ya, ketertiban umum ini mengganggu apa tidak ya kan, bau ini, polusi ya kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada aspek kesejahteraan hewan juga yang perlu dipenuhi di tempat penjualan hewan kurban itu. Nah, inilah di dalam peraturan wali kota itu sudah lengkap sebenarnya Mbak Tata ya. Tinggal lagi nanti ini kita lihat tahun kemarin itu Pol PP juga sudah turun ya untuk menata ini penjual-penjual hewan kurban ini. Ya, ini tahun ini kita lihatlah nanti ya. Karena saya terus terang ini kan memang kewenangan kota ini ya, kewenangan kota. Jadi kalau kita ini kan ya Pak dari Pak Kadis, Pak Gubernur ini sudah mengeluarkan juga himbauan terkait dengan masalah penyelenggaraan hewan kurban tahun ini ya. Ya, kalau nggak salah itu sudah saya dengar dari Pak Kadis itu sudah dikeluarkan, sehingga mudah-mudahan ini penjual hewan kurban ini juga memahami bahwa ini dalam rangka ibadah ya. Bukan saja kita menjual dalam hal mencari keuntungan semata, tapi keuntungan akhirat juga yang harus kita perhitungkan atau kita harus perhatikan gitu. Baik.
Baik dokter, sebelum diakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa pesan untuk calon pembeli dan juga pedagang khususnya terkait dengan eh jual beli hewan kurban ini dokter? Ya, eh, kepada pembeli ini yang ingin sohibul kurban ya, sohibul kurban ini untuk supaya kurbannya berkah ya diterima. Ini kan tentu hewan kurban yang dikurbankan ini tentu adalah hewan kurban yang memenuhi syariat ya. Hewan kurban pilihan itu. Nah, jadi hewan kurban pilihan ini jangan sampai kita tidak kurang begitu memperhatikan syarat-syarat syariatnya ya. Juga tadi yang saya sampaikan syarat halalnya ya. Di samping syarat syariat. Syarat syariat itu kan terkait dengan masalah umur, cacat dan sehat ya kan. Itu kan syarat syariat itu. Tapi kan syarat halalnya ini kan perlu diperhatikan. Jadi belilah pada tempat-tempat penyedia hewan kurban yang sudah disertifikasi atau sudah diawasi atau dibina oleh pemerintah yang dikeluarkan sertifikat. Kalau di Kota Palembang ini kan ada sertifikat yang dikeluarkan penyedia itu. Nah, untuk hewannya ini kan ada sertifikat layak sebagai hewan kurban, ya kan? Selain dari kesehatan itu kan harusnya ada surat layak sebagai hewan kurban. Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Kalau dokter hewan ini kan mengeluarkan surat kesehatannya bahwa sehat. Sehat saja itu belum tentu dia layak sebagai hewan kurban. Belum tentu dia masuk umur ya. Ya, jadi sehat itu kan belum tentu masuk umur kurban gitu. Jadi jangan ragu dan jangan sungkan, ini mintalah bantuan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, dan Pak Kadis itu juga sudah memerintahkan kita untuk dokter-dokter hewan ini aktif untuk membantu ya membantu masyarakat untuk dalam rangka penyelenggaraan hewan kurban ini. Jadi ini juga perintah Pak Gubernur ya dalam Sumsel religius. Nah ya, Sumsel religius ini kita memastikan bahwa penyelenggaraan hewan kurban di Sumsel ini sesuai syariat ya kan, halal dan sehat. Ya, sehat artinya kan tadi tempat penyelenggaraan hewan kurbannya itu juga harus sehat, higien sanitasinya terjaga, dan itu nanti kita akan melakukan sertifikasi semua itu penyedia hewan kurban, tempat penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Itu ada sertifikasi masjid-masjid tempat penyelenggaraan hewan kurban. Nah, ini saya lagi aktif kemarin di Prabu Muli ya, kalau di Kota Palembang ini di Masjid Agung dan Masjid Mas Krebet, kemudian di tanggal 20 ini kita ke Oki ya. Sekitar tanggal 17 ini saya di Masjid Bang Raya itu. Nah, ini bekerja sama antara Dewan Masjid ya, Dewan Masjid dengan kami sebagai dinas, kemudian sebagai ketua PDHI ya juga ikut aktif untuk membina masyarakat supaya membantu masyarakat ini dalam penyelenggaraan hewan kurban supaya ini bisa berkah dan diterima amalnya. Ya, gitu Mbak Tata. Amin, baiklah. Jadi ini untuk keberkahan kita semua, untuk kebaikan kita semua gitu ya dokter ya, bukan hanya semata-mata mencari keuntungan saja begitu ya dokter ya, bukan cuma semata-mata menyalurkan uang saja, larinya kemana begitu ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak dokter waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini dokter. Mudah-mudahan kita punya kesempatan kembali untuk membahas ini lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ya dokter ya. Kita bahas Mbak Tata. Nah, ini tempat tempat penyelenggaraan penyembelihan itu sertifikasinya itu banyak sekali syarat yang harus kita penuhi sehingga sehingga itu sehat ya kan, ya bersih, aman, ya tidak membuat lingkungan menjadi tercemar juga. Jadi nanti kan masjid-masjid di Sumsel ini nanti kan kalau di Palembang ini sudah ada Masjid Pertamina itu yang saya bina itu tahun 2017. Ya, 2017, 2018, 2019 udah bagus. Ya, jadi itu nanti mungkin akan lebih baik lagi nanti ke depan. Baik. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih dokter. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar itu tadi informasi ya yang baru saja kita dapatkan langsung dari dokter
Hewan Jafrizal, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Provinsi Sumatera Selatan, terkait dengan apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih hewan kurban ya. Dan nanti mungkin kita akan ada perbincangan lebih lanjut, karena untuk membahas persiapan dalam memilih hewan kurban ini tidak hanya cuma kesehatannya saja, tempat penyembelihan dan segala macamnya juga masih harus kita perhatikan. Nah, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Palembang pagi ini, serta juga Halo RRI untuk hari ini. Setelah ini akan ada rekan saya Dela Wawi yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini. Saya Tata Edin pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti